Halo guys, kembali lagi. Tadi ada kesalahan teknis ya guys ya. Sampai di mana tadi? Sampai di Persatuan Indonesia. Ya, kita eh, kita mesti apa namanya berharap ya, berharap sebelum kita melakukan tentunya memiliki satu visi ya, satu keinginan ya dari ratusan kelompok-kelompok di Indonesia, baik kelompok muslim maupun non muslim, kemudian menyatu ya, menyatu menjadi satu suara ya, menjadi satu visi dan misi. Lalu itu yang ketiga. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Asik, masih apa? Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Artinya mesti bermusyawarah gitu ya, mesti ada satu program, bicarakan bareng-bareng, briefing ya, harus rapat untuk mendapatkan kesepakatan bersama ya. Itu di surat itu di sila keempat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi kita mesti memiliki perilaku yang adil, tidak diskriminasi ya, harus adil, tidak membeda-bedakan, harus harus seimbang ya, harus disiplin. Maksudnya adil itu disiplin, melakukan sesuai dengan SOP ya, jangan keluar dari SOP. SOP bilang Allah itu satu, ya udah, Allah hanya satu. SOP bilang kita harus akhlakul karimah, berbudi pekerti luhur, ya sudah, harus lakukan. Yang ketiga, SOP bilang kita harus bersatu bareng, jangan pecah, jangan bertengkar, jangan berkonflik. SOP bilang kita harus bermusyawarah ya, berunding ya, kita harus berunding guys ya. Itu namanya adil, disiplin ya, sesuai dengan Al-Quran dan juga ideologi yang dimiliki tanah air Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 45. Juga nanti UUD 45-nya ayo kalau perlu kita baca. Mana sih yang disebut UUD 45 itu? Ada kan pasal 1 sampai pasal berapa pasal gitu. Ada 33 pasal ya kalau nggak salah ya. Ada, kemudian setiap pasal memiliki beberapa ayat. Ya kan, udah lama kan ya sahabat ya kan nggak ngelihat UUD 45. Saya dulu waktu sekolah pernah ya. Jadi bukunya tuh cuman kecil gitu ya, tulisannya UUD 45. UUD 45 ada berapa pasal waktu itu ya. Satu pasal yang saya ingat, ada pasal tentang bendera, ada pasal tentang bahasa, ada pasal tentang yang ke-29 ya, bagaimana bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara ya. Ada tentang fakir miskin, ada tentang anak-anak telantar, ada dan sebagainya. Pokoknya kita sama-sama juga harus ya membaca ya, kemudian memahami dan melakukan itu guys. Apalagi GBHN. Apa itu GBHN? GBHN itu adalah garis besar haluan negara.
negara harus memiliki satu garis, ya, satu kesepakatan yang harus dicapai, garis-garis besar haluan negara dari setiap dari setiap pemimpin demi pemimpin, ya mestilah saling berkesinambungan untuk mencapai GBHN tadi, ya. Seperti haluan, namanya juga haluan ya guys ya, berarti visi dan misi. Haluan itu apa sih? Haluan itu tempat kita melabuhkan ya tanah air, bahtera tanah air Indonesia. Terus di di ayat selanjutnya nih, ayat 3 ya. Jadi udah saya ayat 3 surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat 3-nya, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Untuk pokoknya sebagaimana bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka akan dapat reward, ya, barang siapa yang melakukan segala sesuatunya sesuai dengan guidance, sesuai dengan SOP, maka akan dapat hadiah, ya. Misalnya event sepak bola, barang siapa yang memenangkan audisi turnamen pasti akan dapat piala gitu ya, dapat medali gitu guys. Terus barang siapa yang terus mempertahankan kedisiplinannya, maka dia akan tetap jadi juara gitu guys ya, akan tetap jadi juara itu di dunia. Nanti di akhirat Allah akan kasih reward surga, apalagi Allah akan kasih reward, Allah akan kasih reward menatap wajah Allah. Ini guys nih, ini Divo guys ya. Aku pakai merah ini. Ini ada istriku sedang menimang-nimang cucu cantiknya, Zena Almahira. Gitu. Tuh ada cucuku guys, lagi sedang bobo, ditimang sama Mio-nya yang cantik. Dan ini Om Divo, Om Divo yang ganteng, sama Ikmaluddin yang tamfang. Terbalik tak? Sama aja. Hah? Sama aja. Oh sama aja. Oke. Gitu guys, itu iklan tadi ya. Iqbal sedang closing ya, Sari Elok. Ya, sedang ekspor. Iya, ekspor Sari Elok. Iya. Ini aktivitas Sari Elok di malam hari menjelang tutup. Udah tutup ya? Coba lihat jam berapa dia? Jam 10 kurang 5 menit. 10 menit ya? Jam 10 kurang 10 menit. Oh guys, kita muterin kipas dulu. Mau kayak gini tah? Me. Mantap. Mau explore ya? Tuh. Ke Kemlaten yuk. Oh, meng. Yuk, cari omen. Jadi kita cari uka-ukanya di TPU Kemlaten. Dan kalau ada penampakan pasti banyak yang nge-like gitu. Gitu guys ya. Jadi kita lanjutkan di
ayat berikutnya tadi ya. Cuman sampai 5 ayat. Dan Dipo pegel. Pegel-pegel sih. Ini kalau Dipo pegangin tuh. Mana ya? Saya cari dulu. Nengok. Ayam udah turun gitu. Ayam 5. 45. Nah, Muroja mau nggak? Abi tayangin. Malu. Malu, kemarin kamu mau. Sekarang nggak lagi malu. Tadi pagi Ini bayar. bagus nangka. nggak nih, Abi? Tadi pagi bayar nangka. Sekarang bayar. Kan bayar nangka baru kan semua 67.000. Baru bayar 30. Masih ada 37. Guys, dikit lagi sebenarnya, tinggal ayat 3, 4, 5 atau mungkin tinggal ayat 2 ayat lagi kali guys ya. Setelah itu kita closing. Selesai. Mungkin kalian semua juga apa namanya bete yang melihat wajah saya. Udah lihat wajah saya aja. Lihat wajah di aja. Gitu guys ya. Terus deh. Ya. Ini ada Kalau Ikmaluddin. itu adalah surat yang Ikmaluddin. ke-18. Surat yang ke-18. Ganteng ja. Tuh guys. Apalagi Allah bilang apa di dalam Qurannya? Masih bagus nggak sih? Surat Al-Kahfi Allah bilang Udah dah. ayat keempat, dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Allah sedang memperingatkan, wahai hambaku, atau dia hamba itu Allah mengambil seorang anak. Hamba itu Keluarin. berbicara bahwa Allah mengambil seorang anak. Dan di ayat 5-nya mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Ada yang like. Begitu pula nenek moyang mereka. Ada yang like, alhamdulillah. Berarti memberikan semangat ya. Ayo di subscribe, di like, komen dan share. Ya. Jangan lupa Di follow. di follow ya. Udah banyak sih yang kalau di apa namanya di Facebook kan pertemanan dikonfirmasi sudah, tapi di like dong, ya. Ayo mana jejak jempolnya ya, Jejak jempol. jempolnya. Di live TikTok. biar Live TikTok. bisa nanti di ini aja disimpan. Nanti di tap layar guys, tap layar. Terakhir ya, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Mereka itu siapa? Yaitu hamba Allah tadi yang bilang Allah mengambil anak. Dan mereka tidak tahu apa-apa, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka itu. Jadi tentang Allah mengambil anak itu adalah kata Allah itu bukan sebenarnya. Itu berita hoax ya, hoax bahwa aku adalah mengambil seorang anak, itu hoax ya, tidak sebenarnya. Jadi guys, itu sudah sampai ayat kelima ya, dan karena sudah cukup panjang durasinya. Udah 15 menit. Sudah berapa menit, Dek? 15 menit. 15 menit. Pas 15. Oke, kita lanjutkan di ayat berikutnya ya, besok hari sambil kita tahsin dan juga tadabbur. Mau explore ini enggak? No. Daily activity Sampan Family. Ayo. Serial. Hah? Ayo. Mau? Mau. Tipe mau abi explore enggak? Gak mau. Tentang itu apa? Muroja Gak mau. atau Muroja Yasin? Gak mau.
Nanti di apa namanya di posting berikutnya aja. Ya, berikutnya. Oke, demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.